Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhlis Raisin, mahasiswa PPL PPG dari LPTK Universitas Mataram, akan melaksanakan PPL aksi yang pertama di SMK Negeri 2 Sekotong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Masih pagi, harus semangat ya. Ya. Pada pagi hari ini, coba lihat di bawah kolong mejanya dulu, apakah masih ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah silakan dibuang, kalau tidak ada, kita lanjutkan pembelajaran kita. Selesai ya? Ya. Berarti semuanya sudah melaksanakan hidup bersih. Oke. Baik. Ada yang tak masuk hari ini? Tidak ada. Baik, atur absen ya untuk memastikan. Yang pertama Aulia Putri masuk. Hadir. Diana Hadir. Ani Hadir. hadir. Kemudian Indah Miniati Hadir. hadir. Dan terakhir Walia Anissa Putri Hadir. hadir ya. Oke, baik, hadir semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini hadir semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Perhatian sebelumnya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, marilah kita berdoa dengan menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, biar lebih semangat nih kita belajar pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Coba sekarang ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu apa itu tentang HAM? Siapa yang bisa? Oke, Pipin coba. HAM adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang wajib dihormati, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang. Oke, kasih aplaus untuk Pipin. Siapa lagi yang bisa pengertian HAM? Oke, Dila, silakan. HAM adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh manusia dari manusia lahir sampai akhir hayat sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh semua orang, negara, pemerintah, dan hukum. Oke, terima kasih, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita. Ternyata luar biasa ya, masih semangat dan masih ingat tentang materi pembelajaran kita minggu lalu. Oke, jadi sekarang kita akan melanjutkan kepada proses pembelajaran kita tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Contohnya misalkan si A di sekolah, misalkan ada si A yang membuli temannya atau si B. Apakah itu termasuk kasus pelanggaran HAM? Termasuk. Kenapa? Kira-kira ayo coba. Termasuk karena perilaku ini merenggut kebebasan seseorang, merusak mental dan merugikan orang lain. Betul sekali, Najwa. Apa untuk Najwa? Luar biasa. Oke, jadi bullying itu juga termasuk dalam kasus pelanggaran HAM, tapi dia bukan kasus pelanggaran HAM berat, dia termasuk dalam kasus pelanggaran HAM ringan, ya, atau ordinary crimes. Oke, aku rasa kalian sudah paham nih tentang apa itu HAM dan contoh kasus pelanggaran HAM. Maka di sini yang akan kita pelajari adalah tentang beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan kita atau di Indonesia ya. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kita pelajari pada pagi hari ini, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kemudian akan dilanjutkan dan menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dengan tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama adalah menganalisis berbagai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, kemudian menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah melalui tayangan video, kalian lebih paham tentang apa sih yang dimaksud dengan kasus pelanggaran HAM, faktor penyebab terjadinya jenis-jenis pelanggaran HAM sampai dengan contoh kasus pelanggaran HAM itu sendiri. Nah, kemudian melalui literasi dan kajian pustaka nanti kalian akan berdiskusi dengan teman-temannya untuk mengerjakan satu persoalan, satu kelompok, satu kasus tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Kemudian melakukan observasi, melakukan kegiatan diskusi sampai menyusun hasil diskusi kalian dalam bentuk laporan dan menyaji hasilnya dalam bentuk persentase kelas kalian nanti. Jadi ini materi kita adalah kasus-kasus pelanggaran HAM. Yang akan kita bahas di sini adalah pertama penyebab terjadinya pelanggaran HAM,
kemudian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pak Guru putarkan sebuah video pembelajaran tentang apa itu kasus pelanggaran HAM. Hari ini kita akan bahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Sebelum kita melihat kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, apakah kalian tahu apa yang disebut dengan pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian, yang secara umum mengurangi, membatasi, dan atau mencabut hak seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh UU ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan diperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Apa yang kalian dapatkan atau kalian cermati dari isi video tersebut? Siapa yang bisa? Oke, baik, Dina. Yang dapat kita ambil adalah yang pertama, jenis pelanggaran HAM. Nah, di sana sudah dijelaskan jenis-jenisnya dan kita semua sudah paham apa yang kita tonton tadi. Dan yang pertama itu ada kejahatan biasa atau yang disebut dengan ordinary crimes. Itu saja, Pak. Oke, baik, itu yang pertama dari Dila, luar biasa. Tidak hapus tadi. Luar biasa. Oke, itu adalah materi tentang kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Ini sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok satu mana kelompok satu? Oke, kelompok dua. Oke, kelompok tiga. Siap. Kelompok empat. Kelompok lima. Oke, siap. Selanjutnya, ini tugas untuk kelompok satu. Tragedi Tanjung Priok yang terjadi pada tahun 1984. Untuk kelompok 2, yaitu tentang kasus terbunuhnya aktivis buruh Marsina. Kelompok 3 itu adalah tragedi Trisakti dan Semanggi yang terjadi pada tahun 1998 pada saat krisis moneter terjadi. Kelompok 4 itu adalah tentang terbunuhnya wartawan Udin. Oke, nanti ini tugasnya kelompok 5 untuk mencari tahu apa penyebab terbunuhnya aktivis HAM Munir sampai dengan dampak yang ditimbulkan akibat terbunuhnya Munir ini sendiri. Paham untuk kelompok 5? Oke, sudah tahu tugasnya ya. Di LKPD-nya sudah ada dijelaskan langkah kerja yang harus kalian cari. Kalian menganalisis semua kasus sesuai dengan anggota kelompoknya, sesuai dengan kasus atau permasalahan yang didapat. Bisa melalui kajian literatur dari buku paket yang sudah ada, bisa dari modul pembelajaran atau bahan materi yang sudah Pak Guru berikan, atau kalian mencari lewat internet. Tidak mungkin dalam sehari menggunakan obat dirawat dari sahabat teknis dari kelompok 1 ya. Nanti dari kelompok 1, peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada 12 September 1984. Silakan pertanyaannya dulu, baru kemudian dicatat sama mungkinnya, kemudian baru dijawab jawabannya ya. Kalau ini bisa ketemu jawabannya langsung. Oke. Siapa lagi? Silakan moderatornya. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, berapa jumlah korban dalam peristiwa Tanjung Priok? Oke, sudah kita pertanyaan dikumpulkan dulu. Siapa Kelompok lain? Silakan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, siapa 4 orang yang dianggap provokator yang menyebabkan terjadinya kericuhan tersebut? Silakan dicari dulu jawabannya, kalau sudah ketemu dijawab. Oke, jawaban dari pertanyaan berapa jumlah korban dalam peristiwa Tanjung Priok adalah total korban saat itu 9 orang, 25 luka dan 24 orang meninggal dunia. Dan pertanyaan yang ketiga, siapa 4 orang yang dianggap provokator yang menyebabkan terjadinya kericuhan tersebut? Oke, jawabannya 4 orang yang dimaksud adalah Ahmad Syafi, Safar Sulaiman, Salam Bujang Ramli, dan Muhammad Nur yang menyebabkan kerusuhan semakin besar dan demonstrasi yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Ada lagi? Oke, ada lagi bertanya? Ada. Oke, silakan dulu. Baik, itu saja dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Semua kelompok sudah presentasi ya? Ya. Alhamdulillah, ternyata hasil diskusinya luar biasa. Silakan duduk dulu. Kesimpulan pembelajaran kita tentang kasus pelanggaran HAM itu ada 5 kasus yang sudah kita bahas.
Yang pertama itu adalah kasus Tanjung Priuk yang terjadi pada tahun 1984. Kemudian yang kedua adalah kasus pembunuhan aktivis buruh Hasina. Kemudian yang ketiga adalah kasus Trisakti dan Semanggi yang terjadi pada tahun 1998. Kemudian kasus terbunuhnya wartawan Udin. Dan kemudian yang kelima adalah kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Kemudian faktor penyebab terjadinya kasus pelanggaran HAM itu ada dua, yaitu faktor internal yang berasal Dari dalam. diri kalian sendiri. Kemudian yang faktor eksternal atau berasal dari luar seseorang itu sendiri. Dan yang ketiga itu adalah jenis pelanggaran HAM. Seperti tayangan video tadi menyatakan ada dua jenis pelanggaran HAM. Yang pertama HAM ringan atau yang disebut dengan ordinary crimes. Kemudian yang kedua itu adalah kasus pelanggaran HAM berat yang disebut dengan extraordinary crimes. Oke, sudah paham ya? Ya. Bagaimana perasaan kalian? Masih semangat? Masih. Senang belajar seperti ini? Senang. Oke, sudah paham? Paham. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti semuanya sudah paham ya? Ya. Biasa. Kalau begitu, untuk lebih menyemangatkan kalian karena sudah sangat paham tentang materi ini, sekarang coba dibuka LKPD-nya untuk mengerjakan tugas individu kalian. Oke? Nah, di dalam LKPD tersebut ada soal pilihan ganda yang harus kalian kerjakan dan juga ada tabel yang harus kalian lengkapi. Oke? Pak Guru kasih kalian waktu 15 menit untuk mengerjakan. Nanti kalau sudah tinggal dikumpulkan. Paham? Paham. Akan dikerjakan. Di laporan kelompoknya nanti yang tugas individu namanya sendiri ya. Oke, bagaimana? Sudah jadi? Sudah. Oke, kalau sudah jadi sekarang buku paket dan juga LKPD-nya dikumpulkan dulu di depan sebelum kita menutup pembelajaran kita. Oke, silakan. Satu depan dengan rapi. LKPD dengan LKPD-nya, kemudian buku paket dengan buku paket. Oke, jadi itu pembelajaran kita untuk karena hari ini kita sudah belajar tentang apa itu kasus pelanggaran HAM. Kalian juga sudah menganalisis contoh kasus pelanggaran HAM yang 5 kasus terjadi di Indonesia tadi. Minggu depan kita belajar tentang bagaimana upaya kita untuk upaya terhadap penegakan hak asasi manusia itu sendiri. Sebelumnya ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bilang dipimpin teman-temannya. Sebelum melanjutkan kelas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Lila. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.